Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang topik 3 di ruang kolaborasi, pemahaman sebagai capaian belajar UPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Wahyu Cahya Setioningrum dan rekan saya Nadifah Retsi Ananda. Untuk pertanyaan pada kelompok 3, jika peserta didik dikatakan telah memahami suatu materi belajar, apabila peserta didik dapat menerapkan dengan bukti secara efektif, menggunakan dan menyesuaikan apa yang mereka ketahui dalam konteks yang beragam dan nyata, atau peserta didik dapat melakukan berdasarkan pemahaman teori dan petunjuk prosedur. Untuk memaparkan poin dapat menerapkan, kami akan menjelaskan tentang menerapkan adalah suatu tindakan untuk melaksanakan, memakai, menggunakan, menjalankan, mengadakan, menetapkan, melaksanakan, memasang, mewujudkan, atau membiasakan sesuatu. Aspek menerapkan dalam pemahaman sebagai capaian belajar UBD yaitu pemahaman yang melibatkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan pemikiran pada situasi nyata, mencakup kemampuan untuk menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan peserta didik melakukan tindakan yang konkret. Peserta didik yang memahami konsep secara mendalam dapat menerapkannya ke masalah atau pengalaman baru. Peserta didik tidak hanya bisa menyebutkan definisi, tetapi juga bisa menggunakannya untuk menganalisis, memecahkan masalah, atau membuat prediksi. Nah, pemahaman yang baik memungkinkan peserta didik untuk dapat menerapkan konsep yang sama dalam pengalaman atau cerita orang lain, tidak terpaku hanya pada contoh yang dipelajari di kelas. Peserta didik yang memahami konsep dapat mengidentifikasi prinsip dan menerapkan prinsip tersebut ke situasi yang nyata. Peserta didik bisa menjelaskan konsep tersebut kepada orang lain menggunakan contoh dan data yang relevan. Berikut adalah contoh konkret setelah pemberian layanan bimbingan dan konseling, peserta didik dapat menerapkan, yaitu yang pertama, setelah pemberian layanan bimbingan klasikal dengan materi belajar efektif di kelas, pemahaman peserta didik dapat dilihat saat peserta didik dapat menerapkan belajar efektif dengan membuat rencana belajar yang sesuai dengan karakteristik dan minat peserta didik. Rencana belajar yang sudah dibuat diterapkan dalam kegiatan belajar sehari-hari saat di sekolah ataupun di rumah. Peserta didik menerapkan rencana belajar dengan menentukan tujuan belajar, membuat jadwal pelajaran, membuat ringkasan materi, dan menciptakan suasana yang nyaman agar belajar efektif dapat diterapkan oleh peserta didik dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik mempunyai permasalahan sering datang terlambat ke sekolah karena suka bermain game hingga larut malam dan akhirnya bangun kesiangan. Kemudian guru bimbingan dan konseling memberikan layanan bimbingan kelompok bersama peserta didik lain yang memiliki permasalahan yang sama dengan topik manajemen waktu. Setelah dijelaskan bagaimana cara mengatur waktu, peserta didik menerapkan dan terlihat adanya perubahan dari peserta didik, di mana sudah dapat memanajemen waktu dengan baik sehingga tidak pernah datang terlambat ke sekolah lagi. Mungkin sekian penjelasan pemaparan tentang materi dapat menerapkan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.